Halo, selamat datang di podcast kami, Dandelions Daffodil. Di sini ada aku, Li, dan temanku, Cio. Apa kabar? Semoga hari-harimu menyenangkan ya. Bisa melewati hari demi hari dengan perasaan menyenangkan sepertinya dapat memberikan semangat baru dalam hidupmu. Aku tahu kok bahwa setiap perjalanan hidup tidak selalu mulus. Pasti banyak hambatannya. Iya kan, Cio? Bener banget. Hambatannya itu bisa dari dalam diri kita sendiri atau dari luar seperti lingkungan kita. Ya, banyak perasaan-perasaan yang mengganggu. Kalau bisa dibilang sangat banyak banget malah. Salah satunya perasaan yang entah itu wajar atau tidak bagi manusia. Ngerasa gak pantas ada di lingkungannya. Ngerasa gak tepat ada di sana. Padahal kan semuanya udah ketulis. Kapan kita bertemu, siapa orang yang kita temui, dan kita juga berkumpul dengan orang lain, ya atas dasar kemampuan yang kita miliki. Tapi terkadang kita dibuat seolah tak percaya dengan diri kita sendiri. Bahasa sekarangnya itu minder. Sebenarnya itu perasaan apa ya? Apakah itu penyakit? Atau apa itu sebuah masalah di diri kita sendiri? Entahlah. Tapi setelah aku tahu, itu namanya insecure loh. Dan apa kamu tahu? Ternyata insecure itu benar-benar penyakit. Penyakit di mana membuat perasaan kita itu terganggu. Kita ngerasa tidak aman karena menganggap kita ini kurang lah, malu, atau merasa bersalah aja ngelakuin apapun. Terlebih lagi punya perasaan tidak mampu untuk membuat sesuatu. Ya, penyakit ini atau insecure ini buat kita ngerasa gak pantas interaksi dengan orang lain. Iya, sulit. Tapi aku tahu kok kalau semua orang itu pernah ngerasain hal itu. Iya kan? Iya, sebenarnya aku juga pernah kok ngerasain hal itu. Perasaan di mana ya tanpa diundang. Perasaan itu tiba-tiba muncul. Dulu, aku itu orangnya periang sekali. Berteman dengan siapapun. Bersedia kok ngelakuin apapun demi pertemanan. Itu aku. Bermain layaknya orang lain tanpa harus memikirkan aku ini dari keluarga mana. Identitasku siapa? Apakah aku pantas? Atau tepatkah aku berada di tempat ini? Aku gak pernah mikirin soal itu. Dan tibalah hari raya, hari yang penuh dengan sukacita bagi siapa saja termasuk aku. Kejadian itu terjadi. Aku mengharapkan semua orang tiba di rumahku. Teman-temanku datang dengan penuh keceriaan, rasa ingin bermain, dan aku menunggu mereka. Menunggu dan menunggu. Tapi ternyata tak satu pun dari mereka hadir di rumahku. Tak satu pun dari mereka berkunjung ke rumahku. Ya, aku sempat berpikir, mungkin mereka terlalu sibuk dengan keluarga mereka, sehingga mereka tidak sempat untuk datang ke rumahku, untuk bermain atau sekedar berkunjung. Akhirnya, aku pun menghabiskan waktu di sosial mediaku. Awalnya aku biasa saja. Ya, senang-senang aja, karena aku memang yakin teman-temanku sedang di rumah mereka masing-masing bersama keluarganya. Tapi
fakta mengejutkan. Dan itu merubah segala aspek berpikirku. Aku melihat teman-teman dekatku, teman-teman sekelasku, bahkan teman-teman yang biasa bermain denganku. Ternyata mereka sedang bersenang-senang dan mengunjungi rumah-rumah di antara kami. Ya, yang levelnya di atas. Atau rumah orang kaya. Aku mulai berpikir, apa mereka sengaja nggak datang ke rumahku? Cuma karena rumahku jelek, aku nggak punya apa-apa. Atau selama ini mereka terpaksa berteman denganku. Pikiran itu terlalu mendominasi di dalam otakku. Aku mulai malu. Yang dulunya biasa saja mengajak teman ke rumah sehabis pulang sekolah, tapi sekarang aku berpikir 2 kali. Aku tidak pernah mau membahas soal ekonomi, keluarga, bahkan keadaan rumah atau apapun. Sampai sekarang, bahkan sampai aku sudah menempuh perguruan tinggi pun, aku malu untuk mengajak teman-temanku ke rumah karena kondisiku. Aku ngerasa mereka akan meninggalkanku. Ya, bahkan teman-temanku mungkin hanya tahu aku tinggal di suatu daerah, tanpa tahu pasti letak rumahku. Aku malu, sungguh. Aku takut mereka meninggalkanku hanya karena ekonomiku. Hingga akhirnya aku menutupi itu semua. Aku menutup rapat-rapat tentang kisah hidupku. Setiap disentuh tentang kehidupan pribadi, aku selalu mengelak. Bahkan rasa takut itu pun merembet ke soal kehidupan. Ya, sebagai anak muda lah, soal cinta dan sebagainya. Ya, sampai sekarang juga kejombloanku itu mungkin lahirnya dari perasaan takut itu. Aku terlalu takut menjalin hubungan dengan orang lain. Takut jika aku ini bukan dari orang yang berada, yang nantinya akan melukai diriku sendiri, sehingga aku lebih memilih menyendiri. Kalau aku itu selalu berada di lingkungan yang menyenangkan sedari kecilnya. Bermain, tertawa, berlari, apapun kukerjakan dengan bahagia. Tapi entah mengapa, aku selalu merasa memiliki banyak kekurangan dari orang lain. Merasa paling bawah dari orang lain. Bahkan aku suka berpikir, apakah aku pantas ya di antara mereka? Aku ini gak punya kemampuan apapun. Aku terlalu takut untuk mengeluarkan isi pikiranku. Aku terlalu takut untuk berekspresi. Bahkan untuk melakukan aktivitas sosial media pun, aku ngerasa ragu banget. Aku takut dengan penilaian orang lain terhadapku. Apa yang mereka pikirkan tentang aku, sungguh aku takut mereka berpikir yang justru jika aku langsung mendengar dari mulut mereka itu sangat menyakitkan. Aku juga selalu ngerasa sepertinya usahaku itu sia-sia. Ngelihat orang dari luarnya seperti enteng banget dapatkan tujuannya. Kalau harus berkaca dengan diri sendiri, rasanya aku udah over banget untuk usaha. Tapi dari sekian banyak mimpi yang aku susun, harapan yang aku kemukakan dan aku tuliskan, banyak yang gak kewujud. Bahkan bisa dibilang semuanya meleset dari targetku. Kadang aku ngerasa, untuk apa lagi sih aku berusaha? Rasanya udah banyak keringat dan air mata yang aku keluarkan. Entah mengapa,
satupun dari tujuanku itu sampai hari ini selalu meleset dari targetnya. Rasanya percuma punya mimpi. Pernah gak sih kalian ngerasain hal itu? Gara-gara itu semua, sampai hari ini aku jujur, aku menutup diriku sendiri. Aku selalu menampilkan apa yang diharapkan orang-orang terhadapku. Seperti menjadi anak yang baik, yang gak neko-neko. Walaupun semua itu kadang ada baiknya. Namun, dengan aku yang demikian, aku selalu merasa aku terlalu palsu untuk berhadapan dengan mereka semua. Tak jarang juga ketika aku tak mampu memenuhi ekspektasi orang-orang itu terhadapku, aku lebih memilih untuk menyendiri. Tak jarang juga orang lain mungkin menganggapku anak yang flat, anak yang tidak terlalu mengenal dunia mungkin. Tapi aku ngerasa kok kalau mereka menganggapku demikian, dan mungkin emang benar. Aku terlalu malu untuk mengungkapkan apa yang aku pikirkan. Terlalu takut untuk salah di hadapan mereka. Terlalu takut jika mereka semua meninggalkanku hanya karena diriku ini yang tampil apa adanya. Bahkan tak jarang perasaan lelah itu, semua yang kuhadapi itu membuatku menangis dalam kesendirian ini. Untuk menangis saja, kadang aku suka berpikir, bagaimana jika orang lain tahu aku menangis? Apa mereka akan menganggapku orang yang lemah? Apakah aku akan terlihat rendah di hadapan mereka? Semua pertanyaan, semua pikiran itu semakin mengukuhkan ketidakpantasanku di hadapan mereka. Tapi Cio, untuk kamu dan kalian di luar sana, jika kamu memang ingin menangis, maka menangislah. Itu akan melegakanmu. Menangis tidak akan membuatmu terlihat lemah. Menangis tidak akan memberimu gelar sebagai orang yang cengeng. Tapi jangan lupa, dirimu berharga. Jangan pernah merasa malu dan takut. Awalnya pasti susah banget. Tapi jika kamu terlalu berada di zona-zona ketakutanmu, kamu tidak akan pernah berubah. Langkahmu tidak akan pernah maju. Lihat, kamu selalu menganggap orang lain lebih hebat kan daripada kamu. Mungkin sebenarnya mereka merasakan hal yang sama juga. Rasa takut berinteraksi dengan orang lain. Tapi mereka berani. Mereka berani untuk beranjak dari tempatnya dan berani memulai langkahnya. Tapi aku tahu semua itu harus dilawan kan? Semua itu harus diatasi kan? Aku sedang berusaha dan kamu juga harus berusaha. Ini semua perasaan yang seharusnya tak kita miliki. Dan untuk kamu, Cio, dan untuk diriku sendiri, jangan takut ya. Ketika kita melepaskan emosi rasa sedih kita, maka marilah kita melangkah. Melangkah ke arah yang lebih pasti. Seperti dandelion, bunga yang selalu terlihat rapuh, tapi punya semangat untuk bangkit. Bunga yang sedikit saja diberi gaya, bahkan hanya ditiup angin, bunganya akan lepas, terbang entah kemana. Memikirkannya saja itu sudah sangat menyedihkan. Tapi lihat perjuangan dandelion. Dimanapun ia terjatuh, bahkan di celah kayu, di celah batu, dia akan tetap tumbuh
dan menghadirkan bunga dandelion yang lebih banyak lagi. Menghadirkan lebih banyak kehidupan yang baru. Kamu juga bisa. Jangan merasa tidak percaya dengan dirimu sendiri. Karena gak ada yang bisa dipercaya selain dirimu sendiri. Kamu itu hebat. Kamu adalah orang yang paling beruntung. Ayo melangkah bersama mengubah pikiran ini. Aku dan kamu, kita pasti bisa. Dandelion yang terlihat rapuh bisa bertahan dengan sangat kuat di dalam kesemuan. Apakah dia masih hidup? Dandelion tetap optimis untuk tumbuh. Bahkan dalam kuatnya hempasan, dia masih bisa bertahan dengan penuh keikhlasan. Hey, Dandelion Daffodil. Teman-teman, ayo bangkit. Dan semoga podcast ini membantu kamu ya. Ayo keluar dari masa-masa sulit ini. Ayo keluar dari rasa takut ini. Ayo keluar dari rasa tidak percaya ke diri sendiri. Someone's opinion of you does not have to be your reality. Semoga hari-hari kita selalu menyenangkan ya. Selamat malam. Dari kami berdua, Cio and Lee, Dandelion Daffodil.